Orang tua kalau lihat anaknya sakit, akan diusahakan. Apalagi kalau penyakitnya berat, nggak ada uang kerja lebih keras supaya bisa obati. Dari mana sifat itu kita dapatkan? Kita dapatkan dari Bapa. Kalau manusia jahat aja pengen anaknya sembuh, apalagi Bapa di sorga. Ia rindu membebaskan, ia rindu menyelamatkan, dan ia rindu menyembuhkan. Saudara, mari kita buka firman Allah. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, mungkinkah hal ini juga Anda alami? Mungkin Anda nggak mengalami spesifik pendarahan seperti perempuan ini, tapi terjadi pendarahan di mana-mana. Ada bleeding inside, ada pendarahan di dalam. Mungkin di pernikahan Anda, mungkin di keuangan Anda. Mungkin itu sebuah luka emosi, luka batin. Mungkin itu keuangan, mungkin itu kesehatan. Saudara, firman Allah menjanjikan sebuah awal yang baru bagi Anda. Lalu dikatakan seperti ini, ia berulang-ulang diobati tapi gak sembuh-sembuh. Bahkan dikatakan Alkitab, saudara, bahwa semua hartanya itu habis untuk pengobatannya, tapi itu tidak membuahkan hasil apapun. Malah keadaannya semakin buruk. Bukan hanya itu, ia harus terasing, ditolak oleh manusia, ia juga merasa ditolak oleh Tuhan. Mungkin dia sudah panjatkan doa ribuan kali, tapi gak dijawab, gak sembuh-sembuh. Dia mungkin berpikir bahwa Tuhan menghukum dia, Tuhan marah sama dia. Lalu apa yang terjadi? Satu kali, tiba-tiba perempuan ini bisa bangkit pengharapannya, bangkit imannya, mendekati Yesus dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu apa yang terjadi? Urapan keluar dari Yesus, kuasa Roh Kudus mengalir dari tubuh Yesus, menyembuhkan dia. Dan waktu dia merasa sembuh, Yesus tiba-tiba baru menyadari ada tenaga yang keluar. Yesus gak tahu apa yang terjadi. Perempuan itu akhirnya perlahan-lahan mengaku, aku yang menjamahmu. Ia menceritakan segala sesuatunya. Lalu Yesus memberikan closing statement, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, menyembuhkanmu. Sekarang sembuhlah dari penyakitmu. Pertanyaannya, apa yang membuat perempuan ini, perempuan yang sudah gak ada harapan ini, perempuan yang sudah merasa tertolak, ditolak oleh manusia dan ditolak oleh Tuhan, perempuan yang hopeless, perempuan yang gak punya harapan apapun, apa yang menyebabkan perempuan ini tiba-tiba melonjak imannya, punya pengharapan dan menjamah Yesus, lalu ia menerima kesembuhan. Padahal banyak orang berdesak-desakan, nyenggol Yesus, tapi hanya perempuan ini yang menyebabkan kuasa Tuhan mengalir. Ternyata perempuan ini beroperasi dengan iman. Jawabannya ada di ayat 27. Dikatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, rupa-rupanya kalau Anda selidiki di Alkitab, sebelum kejadian ini ternyata Alkitab mencatat Markus 3 ayat 7-10. Ini yang dia dengar. Dimanapun Yesus pergi, berbondong-bondong orang datang dari berbagai daerah ingin mendengarkan Yesus berkhotbah dan ingin disembuhkan. Dibawa orang yang sakit, dibawa orang yang kerasukan setan, dan mereka semua dikatakan berusaha menjamah Yesus, dan dikatakan semuanya yang menjamah Yesus disembuhkan karena ada kuasa yang mengalir. Berita tentang bagaimana orang menjamah Yesus dan disembuhkan menyebabkan dia menerima sebuah pewahyuan bahwa Tuhan adalah penyembuh dan kehendak Tuhan adalah menyembuhkan. Anda harus tanamkan hari ini. Kalau Anda mau bergerak seperti perempuan ini, bergerak dengan iman. Poin yang pertama adalah Anda harus yakin bahwa Tuhan berkehendak untuk memulihkan, menyembuhkan, dan membebaskanmu. Kalau Anda ragu-ragu dan Anda gak yakin bahwa Tuhan ingin menyembuhkanmu, Anda mungkin bisa berdoa minta Tuhan menyembuhkanmu, tapi Anda gak bisa benar-benar berdiri dengan iman menerima kesembuhan daripadanya. Bahkan ada beberapa orang percaya bahwa Tuhan itu ingin mereka sakit. Tuhan itu yang memberikan sakit penyakit. Tuhan itu mau mengajar diri mereka melalui dikasih penyakit. Saudara, itu semua tidak benar. Miliki keyakinan yang teguh dan miliki sebuah kepastian bahwa Tuhan mau menyembuhkan Anda. Saudara, Tuhan itu dikatakan dia adalah Bapa segala terang. Yang ada padanya itu pemberian yang baik, gak mungkin penyakit. Kalau kita yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa. Saya mau tanya, kalau Anda orang tua, lalu Anda lihat anak Anda ini suka minum es krim sembarangan, padahal seringkali mereka itu jadi batuk. Kita udah wanti-wanti jangan, tapi mereka gak pernah mau nurut. Apakah Anda sebagai orang tua berpikir, oke, begini aja. Kalau gitu, waktu dia jajan, ku kasih bakteri tuberkulosis, TBC, di es krimnya, supaya dia kena TBC, batuk-batuk, lalu dia kapok minum es krim. Ada orang tua yang kayak gitu?
Gak ada orang tua kasih penyakit sama anaknya demi mengajar. Yes, saya percaya kalau Anda sakit, Tuhan bisa mengajarkan Anda hikmat ketika Anda sakit. Tapi bukanlah Tuhan yang menyebabkan Anda sakit. Kita sakit itu karena memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tubuh ini sudah lemah, sudah rusak karena dosa. Kita sakit bisa jadi karena kesalahan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Tapi bukan Tuhan yang memberikan itu penyakit. Poin yang kedua, kalau Anda mau puasa itu mengalir dalam hidup Anda, berdirilah di atas firman Allah. Mungkin ketika Anda berdoa, kok gak sembuh-sembuh ya? Saudara, tetaplah pada pengakuan iman Anda. Jangan berkata, oh aku ini pasti mati. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Tetap setia pada pengakuan Anda. Lihat perempuan ini, sekalipun dia dalam kondisi yang masih sakit, tapi dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Aplikasinya buat kita tetap berdiri kepada firman Allah. Sekalipun mungkin penyakitnya masih ada, rasa nyerinya masih ada, tetap akui firman Allah, berdirilah di atas firman. Yesaya 53 dikatakan, tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya, pemberontakan kita yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Poin yang ketiga adalah serahkan hasilnya kepada Tuhan dan ucapkan syukur. Saudara, bagian saya adalah untuk mendorong Anda bergerak dengan iman. Jangan buru-buru judge Tuhan. Bertindaklah dengan iman. Jadilah yakin bahwa Tuhan ingin Anda sembuh. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes, barang siapa mau berdoa, inilah keberanian percaya kita bahwa kita berdoa seturut dengan kehendaknya. Dia akan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan untuk menyelamatkan, membebaskan, melepaskan, dan menyembuhkanmu. Itu sudah final, itu kebenaran. Bertindaklah, berdoalah, lalu serahkan hasilnya sama Tuhan. Kalau hari ini Anda pernah berdoa, beriman untuk orang sembuh, tapi kenyataannya adalah mungkin orang itu gak sembuh, tapi malah dipanggil Tuhan. Serahkan hasilnya sama Tuhan. Tuhan kita itu lebih daripada masa hidup kita di muka bumi. Dia adalah Alfa dan Omega. Ada kehidupan lain setelah hidup di muka bumi. Tapi kita itu juga hidup di masa kekekalan nanti. Bagian kita adalah tetap beriman, berjuang untuk kesembuhan. Jadilah yakin akan kehendak Tuhan. Sisanya, apapun hasilnya, serahkan di hadapan Tuhan. Dan tetaplah mengucap syukur. Anda bisa berharap kepada firman dan kepada janjinya. Lihatlah kepada karya salib Yesus. Roh Kudus akan membawa pengurapan itu dalam hidup Anda. Dimanapun Anda berada, di kamar Anda, di tempat di mana Anda terbaring sakit. Anda bisa menghampiri Yesus dan menjamah jubahnya. Dan urapannya akan menyembuhkan